Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kita lanjutkan video tutorial kita. Kali ini kita akan membuat modul untuk mengelola data customer PO. Perlu diketahui, jika data customer PO sudah masuk, maka data tersebut semakin lama akan semakin banyak. Kita harus memiliki cara untuk mengelola data tersebut. Misalnya untuk mencari dan menampilkan kembali, untuk mengedit atau menghapus data yang salah, dan sebagainya. Pada video ini, saya akan menunjukkan cara membuat modul untuk mengelola data yang cukup standar, mudah dipakai, gampang bikinnya, dan model ini bisa digunakan untuk mengelola data apa saja. Kita buka file database-nya. Sebelum kita mulai membuat modul, terlebih dahulu kita akan mengimport data latihan yang sudah kita download sebelumnya. Tanpa data yang cukup banyak, data yang realistis, kita akan kesulitan di dalam membuat aplikasi database. Kita hapus dulu data dari latihan kita sebelumnya. Oke, semua data CAS-PO sudah dihapus. Sekarang, klik ribbon External Data, klik Excel. Terlebih dahulu, kita import data CAS-PO, karena data DTL membutuhkan data CAS-PO, dan data schedule membutuhkan data DTL. Kita cek datanya sudah masuk. Kita lanjutkan untuk tabel berikutnya. Nah, semua data untuk latihan kita sudah masuk. Kira-kira kita bisa memilih modul data barang ini untuk dijadikan bahan membuat modul kelola data PO. Selanjutnya, subform-nya juga kita copy. Kita kasih nama FRM CAS-PO sub. Sekarang, kita modify form ini.
Kita tambahkan tombol-tombol untuk mengelola data. Di sini kita perlu mengatur letak tombol agar selalu rapat kanan ketika jendela akses di resize. Di sini, kita memberi perintah yang dijalankan ketika klik tombol. Untuk edit data, kita perlu menampilkan data dari record yang dipilih dalam datasheet, yaitu record dari subform sub-1. Di sini juga perlu POID yang akan dihapus. Jadi kita copy kodenya dari tombol edit. Selanjutnya, kita akan menampilkan permintaan konfirmasi.
karena data yang dihapus tidak akan bisa dikembalikan lagi. Untuk konfirmasi ini, saya menggunakan function confirm buatan saya sendiri. Kodenya nanti saya bagikan melalui file dalam deskripsi video. Teman-teman tidak perlu mengetik kodenya, tinggal import saja. Nanti saya pandu juga caranya. Selanjutnya, perintah untuk menghapus data. Di sini, saya menggunakan perintah SQL sederhana dan dijalankan melalui sebuah function frun_sql buatan saya juga. Kodenya termasuk dalam file yang nanti akan saya bagikan. Selanjutnya, setelah menghapus record, kita perlu merefresh datasheet secara otomatis agar record yang terhapus tidak tampak lagi. Untuk itu kita menjalankan perintah cmd go click. Selanjutnya, kita akan mengimport kode yang diperlukan. Jalankan browser web, lalu ketik URL pada address atau location bar. Unduh filenya, lalu taruh di folder program kita. Ikuti tata cara import berikut ini. Pertama, hapus dulu MDL prosedur yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian tekan Alt F11 untuk menampilkan VBA. Kemudian di sini ada file, import. Nah, di dalam folder kita yang kita sudah download, ini kita tampilkan view Project Explorer. Di modules ada ini sekarang, klik save, oke. Dan akan muncul modul procedures. Ini yang sudah lengkap. Teman-teman tinggal pakai saja, nggak perlu diketik lagi. Sekarang kita lanjutkan pembuatan modul kelola data. Buka form cast.po sub dalam design view. Pada properties, record source masih mengarah ke query barang sub. Karena form ini tadinya kita copy dari form barang sub. Kita perlu membuat query yang serupa untuk menampilkan data customer. Caranya, klik kanan query barang sub dan tampilkan dalam design view. Sebelum mengubah apa-apa, sebaiknya simpan query dengan nama yang baru. Hal ini untuk menghindari kita memodifikasi query lalu menyimpan dengan nama yang lama, sehingga query yang lama justru berubah. Cara lain yang lebih aman sebenarnya dengan mengcopy dulu objek query di navigation pane. Namun kadang-kadang kita sudah membuka sebuah query, baru memutuskan untuk menggunakan query tersebut sebagai bahan untuk membuat query yang baru. Aslinya, kita bisa membuat query mulai dari nol, yaitu dengan perintah reborn create query design. Namun kadang-kadang kita malas berpikir atau malas membuat dari awal, sehingga lebih suka mendaur ulang query yang sudah jadi. Tinggal memodifikasinya saja sesuai keperluan. Sekarang, klik Dokumen tab untuk memastikan query sedang aktif. Lalu tekan F12 untuk Save As. Beri nama query QRY
underscore cast PO underscore sub. Sekarang kita hapus tabel barang dari query ini dan bersihkan grid. Ini sebenarnya sama saja dengan membuat query baru, namun kita sudah tahu harus membuat query seperti apa. Kita masukkan tabel cast PO, lalu masukkan semua field. Untuk urutan data, kita gunakan tanggal PO dan nomornya. Jadi kalau pada satu tanggal ada banyak PO, maka urut berdasarkan noref-nya. Untuk filter, kita filter berdasarkan kode pelanggan, dan untuk pencarian, kita menggunakan field noref, alamat delivery, kontak delivery, dan keterangan. Kita rangkai seperti kita lakukan pada query barang dan query pelanggan sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah selesai dengan query cast PO sub. Kita lanjutkan pembuatan cast PO sub. Sekarang kita ganti cast PO sub. Nah, ini otomatis menjadi error. Kita buang semua ini. Kita tambahkan field ini. Nah, yang ini kita buang. Kemudian yang ini kita jadikan combo box. Untuk kode pelanggan, kita ngambil row source-nya dari tabel pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan. Nah, kita nanti tampilkan nama pelanggannya, jadi diurut berdasarkan nama pelanggan. Oke, close. Formatnya ini jadi 2 kolom. Sembunyikan kolom pertama. Ini list width-nya 1 saja karena nanti akan mengikuti panjang yang diatur di datasheet. Kemudian status row source-nya kita ambil dari tabel cast PO status. Nah, ini juga ada 2 kolom. Kolom pertama kita sembunyikan. Kita kasih nilai 1, ini juga nilai 1. Kita periksa di sini kosong. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita save. Nah, kita jalankan form cast PO yang sudah kita buat. Nah, ini otomatis sudah muncul PO, daftar PO di sini. Diurutkan berdasarkan tanggal, kemudian nomor reference PO-nya. Ya, alamat delivery-nya kita bisa besarkan sedikit. Kemudian ini
juga kita besarkan. Tanggal delivery-nya, statusnya ini di akhir, pelanggannya kita taruh di depan. Kita besarkan. Nah, seperti itu. Ini juga mungkin perlu dibesarkan, seperti ada yang ini. Ini alamat delivery cukup sekian. Keterangan mungkin perlu dibesarkan. Nah, ini sudah jadi form kita untuk mengelola daftar PO. Cuman di sini masih daftar barang ya ini. Nah, kita ganti nanti captionnya. Kemudian pelanggan kita tes di sini filternya. Kita mencari Mentari Intan Jaya. Nah, di sini go. Nah, ini Mentari Intan Jaya muncul. Kemudian kita double klik di sini untuk menghapus. Go, muncul semua. Kita cari Surya Press atau cahaya bulan atau flamboyan ya, flamboyan. Kita cari yang flamboyan. Go. Nah, muncul semua yang flamboyan. Double klik. Go. Kita cari sesuatu, misalnya sekarang ini kita cari Jenny misalnya. Go. Nah, ini Jenny muncul dari sini. Double klik. Nah, ini sudah untuk mengelola data. Jadi ada data yang kita masukin itu ada 41 PO. 41 ya, 41 PO di sini. Kalau kita mau menambahkan PO yang baru, tinggal klik baru. Nah, muncul form PO yang sudah kita buat itu. Muncul form PO-nya. Ini kita bisa masukin seperti yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita mau menampilkan, misalnya PO yang ini ditampilkan edit. Nah, ini muncul di sini. Oh, ini delivery schedule-nya di double klik di sini. Nah, muncul seperti itu. Oke. Nah, ini hasil dari kita membuat form pengelola PO. Nah, ini kita edit sebentar untuk captionnya, belum kita ganti karena kita copy. Di sini kita masukin daftar customer PO. Oke. Save, jalani lagi. Nah, ini sudah masuk customer PO-nya. Demikian teman-teman video kali ini. Semoga kalian bisa mengikutinya. Kritik, saran, dan pertanyaan selalu kami nantikan untuk penyempurnaan video-video berikutnya.